to me. Dis, seru banget sih lagi dengerin lagu apa? Ini baru dengerin album barunya Taylor Swift. Ya Mau denger? boleh? Ya, enak daripada banget dengerin ya. lagu, mending ikutin gue ini. Nonton film animasi legendaris. Filmnya apa tuh? Yang mobil itu loh, Apa sih? Lightning McQueen. Oh, Aduh, panas banget. ganti tempat aja yuk. Ini nggak kelas aja gimana? Boleh. Ayo. Ayo. Kalian lagi pada ngapain? Ini kita lagi nonton. Ih, nonton McQueen ya? Daripada kalian nontonin film McQueen, sama tadi aku dengar kalian tuh lagi dengerin lagu Taylor Swift ya? Iya. Mendingan kita belajar materi aslinya aja. Taylor dan McLaren series. Soalnya kan kita bentar lagi mau ujian nih. Iya, tuh gimana? Ya kan, ujian kan? Kita belajar aja dari sekarang biar kita persiapan lebih matang. Gimana? Boleh. Ayo. Let's go. Let's go, guys. Nah, di sini kita akan membahas tentang Taylor dan McLaren series. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya, Cinta Nela Fajrina, dan juga rekan saya. Halo, saya Wulan. Dan juga rekan saya. Halo, saya Immanuel. Dan rekan saya yang terakhir. Hai, aku Adisti. Di sini kita akan membahas materi dengan lebih dalam dan semoga bisa membantu teman-teman memahaminya juga ya. See See you. Jadi, kami akan menjelaskan tentang materi Taylor and McLaren series, di mana di materi ini ada 4 teorema. Selanjutnya ini ada anggota kelompok 3, yaitu terdiri dari Wulan, Cinta, Adisti, dan Immanuel. Next, berikutnya teorema A, yaitu teorema keunikan deret, pangkat, atau Taylor. Jika suatu fungsi mempunyai representasi deret pangkat di sekitar A, maka representasi itu hanya satu atau unik. Jadi, jika kita bisa mengubah suatu fungsi menjadi deret pangkat, maka bentuk deret tidak akan pernah berubah. Mengapa? Karena koefisien deret pasti berasal dari turunan fungsi itu sendiri. Misalkan suatu fungsi yaitu fx sama dengan c0 ditambah c1 kali x min a ditambah c2 dikali x min a kuadrat ditambah c3 dikali x min a pangkat 3 ditambah seterusnya. Jadi di mana a merupakan titik pusat dan c0 ditambah c1 ditambah c2 ditambah c3 ditambah seterusnya merupakan koefisien dan x min a pangkat n merupakan pangkat yang membentuk deret. Jadi agar deret pangkat ini menunjukkan bahwa di sekitar titik A maka koefisien Cn tidak boleh dipilih sembarangan, tetapi harus memenuhi rumus mutlak berikut. Cn sama dengan f pangkat n A per faktorial n, di mana f pangkat n A merupakan nilai turunan ke n dari fungsi f di titik A dan faktorial n. Misalkan fx sama dengan c0 ditambah c1 dikali x min a ditambah c2 dikali x min a kuadrat ditambah c3 dikali x min a pangkat 3 ditambah seterusnya. Jadi kita substitusikan x min a, maka semua suku yang ada di x min a akan hilang. Fa sama dengan c0, maka c0 sama dengan fa. F aksen x sama dengan C1 ditambah 2C2 dikali X min A ditambah 3C3 dikali X min A kuadrat ditambah seterusnya. Jadi kita substitusi X sama dengan A, didapat F aksen A sama dengan C1. Jadi diperoleh C1 sama dengan F aksen A per 1 faktorial. Next. Selanjutnya
F double aksen X sama dengan 2C2 ditambah 6C3 kali X min A ditambah seterusnya. Jadi kita substitusi X sama dengan A, diperoleh F double aksen A sama dengan 2C2, sehingga C2 sama dengan F double aksen A per 2 faktorial. Setelah diturunkan N kali, maka diperoleh F turun ke N A sama dengan N faktorial dikali Cn. Maka diperoleh Cn sama dengan F turun ke Na per faktorial N. Selanjutnya contoh soal dari teorema A. Misalkan fx sama dengan e pangkat x di sekitar a sama dengan 0. Jawab, karena semua turunan dari e pangkat x itu tetap e pangkat x, maka diperoleh f turunan ke n 0 sama dengan 1. Maka diperoleh Cn sama dengan 1 per n faktorial. Sehingga didapat e pangkat x sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Next. Baik, selanjutnya ada teorema B. Teorema B yaitu rumus Taylor dengan sisa. Bunyi rumusnya, misalkan f adalah suatu fungsi yang turunan ke n plus 1-nya, yaitu f pangkat n plus 1x, ada untuk setiap x dalam interval terbuka I yang memuat A. Maka, untuk setiap x di dalam I, fx sama dengan fa plus f aksen A dikali x min A plus f double aksen A per 2 faktorial x min A kuadrat plus seterusnya plus f turunan ke n A per n faktorial dikali x min A pangkat n plus rnx, di mana sisa atau error atau juga bisa disebut rnx dengan rumus rnx sama dengan f pangkat n plus 1 c per n plus 1 faktorial dikalikan x min A pangkat n plus 1, dan C adalah suatu titik di antara X dan A. Selanjutnya ada pembuktian untuk teorema B. Dengan kasus, buktikan dengan teorema B untuk kasus khusus N sama dengan 4. Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi R4X pada I dengan R4X sama dengan Fx min Fa min F aksen A dikalikan X min A min F double aksen A per 2 faktorial dikalikan X min A kuadrat min F turunan ketiga A per 3 faktorial dikalikan X min A pangkat 3 min F turunan keempat A per 4 faktorial dikalikan X min A pangkat 4. Kita akan menganggap X dan A sebagai konstanta dan didefinisikan fungsi baru G pada I dengan Gt sama dengan Fx min Ft min F aksen T dikalikan X min T min F double aksen T dikalikan X min T kuadrat per 2 faktorial min F turunan ketiga T dikalikan X min T pangkat 3 per 3 faktorial min F turunan keempat T dikalikan X min T pangkat 4 per 4 faktorial min R4X dikalikan X min T pangkat 5 per X min A pangkat 5. Bisa di next. Jelas Gx sama dengan 0. Kita perlu mengingat X itu dianggap tetap, dan Ga sama dengan Fx min Fa min F aksen A dikalikan X min A min F double aksen A dikalikan X min A kuadrat per 2 faktorial dikurangi F turunan ketiga A dikalikan X min A pangkat 3 per 3 faktorial dikurangi F turunan keempat A dikalikan X min A pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi R4X dikalikan X min A pangkat 5 per X min A pangkat 5 sama dengan R4X dikurangi R4X yaitu sama dengan 0. Nah, karena A dan X adalah titik-titik di I dengan sifat Ga sama dengan Gx sama dengan 0, kita dapat menerapkan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Oleh karena itu, terdapat bilangan real C di antara A dan X sedemikian sehingga G aksen C sama dengan 0. Untuk memperoleh turunan dari G, kita harus berulang kali menerapkan perkalian. Bisa di next. G aksen T sama dengan 0 dikurangi F aksen T
dikurangi dalam kurung F aksen T dikalikan min 1 ditambah X min T dikalikan F double aksen dikalikan T dikurangi 1/2 faktorial dikalikan F double aksen T dikalikan 2 dikalikan X min T dikalikan min 1 ditambah X min T pangkat 2 dikalikan F turunan ketiga T dikurangi 1/3 faktorial dikalikan F turunan ketiga T dikalikan 3 X min T pangkat 2 dikalikan min 1 ditambah X min T pangkat 3 dikalikan F turunan keempat dikalikan T dikurangi 1/4 faktorial dikalikan F turunan keempat dikalikan T dikalikan 4 dikalikan X min T pangkat 3 dikalikan min 1 ditambah X min T pangkat 4 dikalikan F turunan kelima dikalikan T dikurangi R4X dikalikan 5 kalikan X min T pangkat 4 dikalikan min 1 per X min A pangkat 5 sama dengan min 1/4 faktorial dikalikan X min T pangkat 4 dikalikan F turunan kelima T ditambah 5R4X dikalikan X min T pangkat 4 per X min A pangkat 5. Dengan demikian, berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk turunan, terdapat suatu C di antara X dan A sedemikian sehingga 0 sama dengan G aksen C sama dengan min 1/4 faktorial dikalikan X min C pangkat 4 dikalikan F turunan kelima C ditambah 5R4X dikalikan X min C pangkat 4 per X min A pangkat 5. Bisa di next. Nah, hal ini tuh mengarah ke 1/4 faktorial dikalikan X min C pangkat 4 dikalikan F turunan kelima C sama dengan 5R4X dikalikan X min C pangkat 4 per X min A pangkat 5. Hasilnya R4 atau sama dengan R4X sama dengan F turunan kelima C per 5 faktorial dikalikan X min A pangkat 5. Nah, teorema ini memberitahu kita apa kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita mendekati suatu fungsi dengan sejumlah suku terbatas dari deret Taylor-nya. Pada bagian selanjutnya, kita akan lebih jauh mengeksploitasi hubungan yang diberikan dalam teorema B. Akhirnya, kita dapat menjawab pertanyaan tentang apakah suatu fungsi f dapat direpresentasikan oleh deret pangkat dalam X min A. Bisa di next. Nah, jadi ini ada contoh soal dari pembuktian teorema B, yaitu fx sama dengan x pangkat x plus sin x. Jawabannya, yang pertama kita itu harus menghitung turunan fungsi dulu dari turunan ke-1 sampai dengan ke-5. Nah, untuk fungsi aslinya sendiri yaitu fx sama dengan e pangkat x plus sin x. Turunan pertamanya yaitu e pangkat x plus 1 plus cos x. Turunan keduanya sama dengan e pangkat x min sin x. Turunan ketiganya yaitu e pangkat x min cos x. Dan turunan keempatnya e pangkat x plus sin x. Turunan kelimanya e pangkat x plus cos x. Bisa di next. Kita akan mensubstitusikan nilai A sama dengan 0 ke dalam setiap turunan. Karena kita mencari deret Maclaurin, maka titik pusatnya adalah A sama dengan 0. Dan kita perlu mengingat bahwa E pangkat 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0, dan cos 0 sama dengan 1. Jadi kita tinggal masukkan F0 sama dengan E pangkat 0 plus sin 0 sama dengan 1 plus 0 plus 0, hasilnya 1. F aksen 0 sama dengan E pangkat 0 plus 1 plus cos 0 sama dengan 1 plus 1 plus 1 yaitu 3. F double aksen 0 sama dengan E pangkat 0 min sin 0 sama dengan 1 min 0 sama dengan 1.
F turunan ketiga sama dengan E0 min cos 0 sama dengan 1 dikurangi 1 yaitu 0. F turunan keempat 0 sama dengan E pangkat 0 plus sin 0 sama dengan 1 plus 0 yaitu 1. F turunan kelima 0 sama dengan E pangkat 0 plus cos 0 sama dengan 1 plus 1 yaitu 2. Bisa di next. Nah, sekarang kita masukkan nilai ke rumus teorema B atau deret Maclaurin. Rumus hampiran itu bisa kita sebut dengan tebakan deret sampai suku X pangkat 5 atau X turunan kelima dengan pusat A sama dengan 0 adalah Fx, yaitu F0 plus F aksen 0x plus F double aksen 0 per 2 faktorial dikalikan X pangkat 2 plus F turunan ketiga 0 per 3 faktorial dikalikan X pangkat 3 plus F turunan keempat 0 per 4 faktorial dikalikan X pangkat 4 plus F turunan kelima 0 per 5 faktorial dikalikan X pangkat 5. Kita akan mensubstitusikan nilai-nilai koefisien yang sudah kita hitung di slide 14 tadi. Fx 1 plus 3x plus 1 per 2 faktorial dikalikan X pangkat 2 plus 0 per 3 faktorial dikalikan X pangkat 3 plus 1 per 4 faktorial dikalikan X pangkat 4 plus 2 per 5 faktorial dikalikan X pangkat 5. Bisa di next. Nah, kita akan mensederhanakan nilai faktorial. Hitung nilai dari masing-masing faktorial. Faktorial 2 yaitu 2, faktorial 3 itu 6, faktorial 4 yaitu 24, faktorial 5 sama dengan 120. Nah, yang suku X pangkat 2 tadi itu 1 per 2 X pangkat 2, suku X pangkat 3 itu 0, suku X pangkat 4 itu 1 per 24 X pangkat 4, dan suku X pangkat 5 itu 2 per 120 X pangkat 5, atau kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 60 X pangkat 5. Nah, untuk hasil akhirnya, deret Maclaurin untuk Fx sama dengan E pangkat X plus sin X sampai suku X pangkat 5 adalah Fx kongruen 1 plus 3x plus 1 per 2 X pangkat 2 plus 1 per 24 X pangkat 4 plus 1 per 60 X pangkat 5. Bisa di next. Baik, kita masuk ke bagian Taylor's Theorem atau deret yang biasa kita kenal dengan deret Taylor. Misalkan f adalah fungsi dengan turunan dari semua orde dalam suatu interval di mana a min r dan a plus r memiliki deret Taylor yang berisi f a ditambah turunan f a dikalikan x min a ditambah turunan kedua f a per 2 faktorial dikalikan x min a pangkat 2 ditambah turunan ketiga a per 3 faktorial dikalikan x min a pangkat 3 seterusnya. Maka memiliki fungsi f pada interval a min r, a plus r jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga pada remainder atau teorema sisa x sama dengan 0, di mana remainder x sama dengan 0 adalah sisa rumus Taylor yang remainder x sama dengan f pangkat x plus 1c per n min 1 faktorial dengan x min a pangkat n plus 1, dan c adalah suatu titik di a min r, f a plus r. Nah, mengapa kita harus menunjukkan limit n mendekati tak hingga pada remainder x atau Rn x sama dengan 0? Sebelum melanjutkan pembuktian, perlu diingatkan bahwa menurut Taylor-Femoral with remainder atau rumus formula sisa, fungsi dapat ditulis sebagai polinomial Taylor ditambah error atau remainder. Karena itu, setelah kita menemukan deret Maclaurin untuk cos x, kita belum bisa langsung menyatakan bahwa deret tersebut sama dengan fungsi. Kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa errornya mendekati 0. Inilah tujuan Taylor's Theorem, yaitu memeriksa apakah lim n mendekati tak hingga pada remainder x atau Rn x sama dengan 0.
Oke. Mari kita akan masuk ke pembuktian. Kita hanya perlu mengingat rumus Taylor dengan sisa dari materi sebelumnya dari teorema B, di mana fx didapat dari pendekatan fa ditambah turunan dari fa dikalikan x min a ditambah seterusnya sampai turunan ke n dari fa per n faktorial dikalikan x min a pangkat n ditambah nilai dari remainder x a atau Rnx. Perhatikan bahwa jika nilainya 0, kita akan mendapat deret Maclaurin, di mana f0 ditambah turunan f0 x ditambah turunan kedua dari f0 per 2 faktorial dikalikan x kuadrat ditambah turunan ketiga dari f0 per 3 faktorial dikalikan x pangkat 3 ditambah seterusnya. Next. Setelah kita memahami tentang rumus-rumus konvergensi dari semuanya, baru kita bisa lanjut ke pembahasan soal-soal. Nah, kita masuk ke contoh soal 1. Temukan deret Maclaurin untuk fungsi sin x dan buktikan bahwa deret tersebut mewakili sin x untuk semua x. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa yang kita cari adalah fungsi dari fx sama dengan sin x. Nah, kita bisa menggunakan Maclaurin secara langsung, di mana kita bisa melakukan turunan pertama yaitu cos x, kedua yaitu min sin x, lalu turunan ketiga yaitu min cos x, dan turunan keempatnya adalah sin x. Nah, kita ketahui bahwa pada fungsi fx sama dengan sin x ini memiliki pola yang berulang setiap turunannya sampai ke f4. Nah, maka dari itu coba kita ubah jadi x sama dengan 0. Berarti f0 sama dengan 0, turunannya itu 1, turunan keduanya itu 0, turunan ketiganya min 1, sampai turunan keempatnya 0. Dan ini memiliki pola yang sama. Nah, karena memiliki pola sama tersebut, maka didapat rumus kita bisa masukkan rumus ke rumus Maclaurin. Next. Nah, dengan demikian didapat rumus Maclaurin itu sin x sama dengan x min x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dikurang x pangkat 7 per 7 faktorial ditambah seterusnya. Dan ini berlaku untuk semua x, asalkan kita dapat menunjukkan bahwa limit n mendekati tak hingga pada remainder atau Rnx sama dengan limit n mendekati tak hingga dari f pangkat n plus 1 c per n plus 1 faktorial dikalikan x n plus 1 x pangkat n plus 1 sama dengan 0. Ingat, harus sama dengan 0. Sekarang kita ketahui mutlak x plus x f pangkat x plus 1 x sama dengan mutlak dari cos x atau mutlak dari f pangkat x plus 1 x sama dengan mutlak dari sin x atau sebagainya. Nah, maka didapat nilai dari mutlak remainder atau teorema sisanya itu x kurang dari mutlak x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Tetapi limit n mendekati tak hingga pada x pangkat dari x pangkat n per n faktorial sama dengan 0 untuk semua x, karena x pangkat n per n faktorial sama dengan 0 adalah suku ke a dari deret konvergen. Akibatnya kita melihat bahwa limit n mendekati tak hingga pada Rnx sama dengan 0. Next. Nah, kita masuk ke contoh 2. Setelah kita ketahui bahwa misalkan nilai tersebut dapat limit n mendekati tak hingga pada Rnx sama dengan 0. Nah, jadi di contoh 2 ini kita temukan Maclaurin untuk cos. Tadi kan sin, sekarang cos x, dan tunjukkan bahwa deret tersebut mewakili cos x untuk semua x. Nah, dari contoh 1 kita bisa nih mensubstitusi atau mendiferensikan kedua ruas tersebut, yaitu sin x dan cos sin x, maka didapat cos x plus 1 min x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial ditambah seterusnya. Next. Nah, sebelum kita masuk ke contoh selanjutnya, kita harus ketahui dulu nih hubungan teorema sisa dengan rumus teorema. Nah, di sini kita ketahui bahwa fungsi f asli sama dengan nilai dari polinom Taylor ditambah dengan remainder atau nilai sisa atau Rnx. Nah, Taylor formula with remainder menyatakan bahwa fungsi dapat ditulis sebagai polinomial Taylor ditambah error. Taylor teorem digunakan untuk menentukan apakah deret Taylor benar-benar mewakili fungsi. Seperti yang dijelaskan tadi.
Syaratnya apa? Jika lim n mendekati tak hingga pada Rn x sama dengan 0, jika syarat ini terpenuhi maka fx sama dengan sigma n sama dengan 0 ke tak hingga dari f ke n a per n faktorial dikalikan x min a pangkat f. Next. Berdasarkan Taylor's theorem, suatu diaret Taylor akan benar-benar merepresentasikan fungsi jika remainder memenuhi limit n mendekati tak hingga pada remainder x atau Rn x sama dengan 0. Oleh karena itu, setelah memperoleh diaret Maclaurin untuk kosinus x, kita perlu menunjukkan bahwa remainder mendekati 0 sehingga diaret tersebut valid untuk mewakili fungsi kosinus x. Kita masuk ke contoh 3. Di sini suruh temukan diaret Maclaurin untuk fx sama dengan cos x dengan dua cara berbeda, dan tunjukkan bahwa diaret tersebut mewakili kosinus x untuk semua x. Nah, kita pertama menggunakan metode satu yang sebelumnya, yaitu metode langsung. Di sini kita ketahui bahwa fx-nya sama dengan kosinus x. Nah, kita turunkan saja nilai dari fx tersebut, maka didapat turunan pertama yaitu minus sin x, turunan kedua yaitu minus kosinus x, turunan ketiga yaitu sin x, dan turunan keempat kosinus x. Nah, ini memiliki pola yang sama seperti pola soal sebelumnya. Maka coba kita ubah x-nya menjadi sama dengan 0. Maka f0 sama dengan 1, dan turunan pertamanya adalah 0, turunan keduanya min 1, turunan ketiganya 0, dan turunan keempat itu 0. Maka memiliki pola yang berulang sama. Maka kita masukkan ke rumus Maclaurin. Next. Di rumus Maclaurin kita bisa masukkan ke rumus Maclaurin, yaitu cos x sama dengan 1 dikurang x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial ditambah seterusnya. Asalkan kita dapat menunjukkan bahwa limit mendekati tak hingga pada remainder x atau Rn x sama dengan 0 untuk semua x. Sekarang kita misalkan b adalah bilangan sembarang, dan anggaplah bahwa mutlak x kurang dari sama dengan b, maka mutlak kosinus sama dengan mutlak pangkat x ditambah pangkat min x per 2 kurang dari sama dengan pangkat x per 2 ditambah pangkat min x per 2 kurang dari sama dengan pangkat b per 2 ditambah pangkat b per 2 sama dengan pangkat b, dengan penelaran serupa pada mutlak sin x kurang dari sama dengan pangkat b, karena turunan dari n plus 1x adalah kosinus x atau sin x. Kita dapat simpulkan bahwa mutlak remainder x sama dengan mutlak dari f turunan n plus 1 c dengan n turunan n plus 1 per n plus 1 faktorial sama dengan pangkat b faktorial x faktorial pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Ekspresi yang terakhir cenderung ke 0 saat n mendekati tak hingga, sama seperti contoh 1. Next. Kita masuk ke metode 2. Kita menggunakan fakta bahwa kosinus x sama dengan pangkat x ditambah pangkat min x per 2 dari contoh 3. Nah, dari fakta ini kita bisa suksesikan dari Maclaurin dari fungsi eksponensial didapat pangkat x sama dengan 1 plus x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 ditambah 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya. Begitu juga x min x sama dengan 1 min x plus x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang seterusnya. Nah, hasil ini diperoleh sebelumnya didapat dengan menambahkan kedua deret ini dengan membaginya dengan 2. Nah, dari kedua deret ini kita bisa substitusikan dan sederhanakan seluruh suku berpangkat ganjil akan saling menghilangkan, maka didapat kosinus x sama dengan 1 minus x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial ditambah seterusnya. Maka hasil ini sama dengan metode 1 sebelumnya. Lanjut, next. Nah, kita masuk ke contoh 4. Di sini disuruh cari deret Maclaurin untuk setiap fungsi sinus x dan tunjukkan bahwa deret tersebut mewakili sin x untuk semua x. Nah,
kita melakukan kedua pekerjaan sekaligus. Ketika kita mendiferensiasikan deret dengan kosinus X per 1/3 suku demi suku, maka kita bisa mendapati nilai sinus X sama dengan X plus X pangkat 3 per X 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah seterusnya. Next. Baik, selanjutnya ada teorema D atau deret binomial. Kita mengetahui formula binomial Newton untuk pangkat bilangan bulat positif P. Seperti ini rumusnya, di mana koefisien binomialnya itu didefinisikan sebagai PK sama dengan P faktorial dibagi K faktorial dikali P min K difaktorialkan. Tapi bagaimana kalau misalkan pangkat P-nya itu bukan merupakan bilangan bulat positif? Bisa jadi berupa pecahan ataupun berupa pangkat negatif. Nah, oleh karena itu pada teorema D ini kita akan membahas bagaimana solusi untuk mengatasinya. Karena tadi kasusnya itu bagaimana apabila nilai P-nya itu pecahan ataupun negatif. Karena nilai pecahan itu tidak bisa kita memakai rumus yang faktorial sebelumnya. Karena nilai pecahan itu tidak mempunyai nilai faktorial secara langsung. Oleh karena itu kita harus mengubah definisinya terlebih dahulu menjadi perkalian mundur sebanyak K suku, di mana di sini PK sama dengan P dikali P-1 dikali P-2 sampai dengan P min K plus 1, lalu kita membaginya dengan K faktorial. Dengan catatan, jika P adalah bilangan bulat positif, definisi baru ini secara matematis otomatis akan kembali menjadi rumus faktorial biasa, di mana PK sama dengan P faktorial per K faktorial dikali P min K faktorial. Lanjut, untuk deret binomial untuk setiap bilangan real P dan berlaku untuk interval X kurang dari 1. Di sini 1 plus X dipangkatkan P sama dengan 1 plus P1X tambah P2X kuadrat ditambah P3X pangkat 3 ditambah seterusnya. Deret ini hanya berlaku jika X berada di dalam interval tersebut, yakni di dalam interval X kurang dari 1. Baik, di sini akan pembuktian teorema D, yaitu penentuan koefisien Maclaurin. Misalkan fx sama dengan 1 plus x pangkat p. Di sini akan membuktikan dengan konsep deret Maclaurin, di mana x sama dengan 0. Di sini untuk f turunan pertamanya itu p 1 plus x pangkat p min 1, turunan keduanya itu p min 1 dikali 1 plus x dipangkatkan p min 2, f turunan ketiga adalah P dikali P min 1 dikali P min 2 dikali 1 plus X pangkat P min 3. Nah, karena tadi kita misalkan dengan deret Maclaurin di mana X sama dengan 0, kita akan substitusikan di mana X itu sama dengan 0. Untuk F pada X sama dengan 0 itu 1, F turunan pertama itu P, F turunan kedua itu P dikali P min 1, F turunan ketiga itu P min 1 dikali P min 2. Nah, apabila kita diferensialkan ini secara beruntun, kita akan mendapatkan pola yang sama untuk pembilang ini, yaitu F turunan ke N pada X sama dengan 0 adalah P dikali P min 1 dikali P min 2 sampai seterusnya, dan berakhir pada P min N plus 1. Nah, sesuai dengan rumus umum deret Maclaurin, koefisien Cn didapat dari F pangkat N pada X sama dengan 0 per N faktorial. Maka diperoleh rumus Cn sama dengan P dikali P min 1 dikali P min 2 sampai dengan P min N plus 1 per N faktorial. Bentuk pecahan inilah yang disebut sebagai koefisien binomial atau dengan dilambangkan Pn. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal untuk teorema D. Di sini soalnya itu nyatakan 1 min X pangkat min 2 adalah deret Maclaurin untuk interval X lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Kita akan menjawab soal ini dengan mengubah dulu, memodifikasi si soal menjadi 1 plus negatif X pangkat 2 agar memudahkan menjawab soal sesuai dengan teorema D sebelumnya. Di sini kita mendapatkan nilai pangkat P itu negatif 2 dan variabel dari X diubah menjadi min X. Untuk koefisien binomial, suku pertama didapatkan min 2, 1 sama dengan min 2 per 1 faktorial didapatkan min 2. Suku kedua min 2, 2 sama dengan min 2 dikali min 2 min 1 per 2 faktorial didapatkan hasilnya 3.
Suku ketiga, min 2, 3 sama dengan min 2 dikali min 2 min 1 dikali min 2 min 3 per 3 faktorial didapatkan hasilnya negatif 4. Lalu kita menyusun ke dalam nilai deret 1 plus negatif x dipangkatkan min 2 sama dengan 1, min 2, 1, min x. Karena didapat dari sini kita mengubahnya menjadi negatif x, ditambah min 2, 2, negatif x kuadrat, ditambah min 2, 3, negatif x pangkat 3 ditambah seterusnya. Di sini kita dapatkan untuk menyederhanakannya menjadi 1 min x pangkat negatif 2 sama dengan 1. Ini nilainya adalah min 2 dikali min x tambah 3 dikali min x pangkat 2 ditambah min 4 dikali negatif x pangkat 3 ditambah seterusnya. Kita dapatkan hasil akhir yaitu 1 min x pangkat negatif 2 sama dengan 1 ditambah 2x tambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 ditambah seterusnya. Baik teman-teman, 4 teorema sudah kita paparkan melalui presentasi tadi. Semoga bisa dipahami ya. Dan ini adalah waktunya teman-teman untuk berlatih. Silakan dikerjakan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, semoga bisa dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.